Mari kita katakan di hadapan Tuhan bersama-sama, angkat suaramu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu. Taat dan setia. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa di malam hari ini. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, disembah ya Tuhan. Kau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya satu Tuhan di atas segala Tuhan, dan satu Raja di atas segala Raja yang berkuasa selama-lamanya. Oh, tiada yang lain. Yesuslah Tuhan Esa, melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Lagi katakan sama-sama. Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu benar termulia. Nama-Mu besar, Engkau termulia. Katakan sama-sama, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Katakan sekali lagi sama-sama. Oh, Hosana.
suaramu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sembah Tuhan, haleluya. Engkau layak disembah. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Oh, kami sujud menyembah. Haleluya, haleluya. Katakan Hosana. Sekali lagi katakan sama-sama. Hosana, 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 Hosana. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Engkau termulia, Yesus. Ku datang menyembah. Haleluya. Yesuslah Raja. Haleluya. We worship you, my Lord and King. Haleluya, praise God. Tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan-Nya di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oh, haleluya. Ada Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Silakan Bu Weli Hukubun akan menaikkan doa untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Di sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Bahkan di waktu Jerman di pagi hari ini kami semua ada karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Di saat ini Bapa, kami boleh ada, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami tidak dapat menghitung berkat-Mu, kami tidak dapat membalas. Hanyalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang patut dipersembahkan buat Tuhan. Hamba juga bersyukur secara khusus kalau di hari ini hamba boleh pergi ke rumah sakit tapi belum ada pelayanan dari dokter karena dokter ada jadwal kegiatan lain sehingga
hamba harus ditunda waktu untuk pada hari Rabu nanti. Tuhan, hamba akan pergi, biarlah pertolongan kuasa mujizat Tuhan menolong dan memberkati hamba dalam pemeriksaan SG jantung pada hari Rabu, supaya hasil yang terbaik Tuhan akan siapkan bagi hamba. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan di malam hari ini. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan di saat yang terindah ini kami akan diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarma. Untuk itu urapi berkati akan hamba, memberikan pewahyuan, kuasa, hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya isi hati Tuhan boleh dapat disampaikan buat kami semua di malam hari ini. Berkati kami semua yang akan mendengarkannya, biarlah Roh Kudus memimpin kami supaya kami memahami kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang kami dengar di malam hari ini, menjadi penuntun pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih, berkati akan jaringan yang kami pakai supaya berjalan dengan lancar, dengan baik, supaya pemberitaan firman Tuhan boleh disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami di saat ini. Bahkan ibadah yang kami langsungkan di malam hari ini boleh berjalan dengan baik, karena kuasa Tuhan ada di dalam semua yang kami akan lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami siap untuk mendengar, bahkan siap dengan kuasa Roh Kudus kami melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Beli Hukubun. Doa yang sudah dinaikkan ya sebelum kita mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oke, praise God. Siapa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini? Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Nya bagi kita sekalian di tahun 2024? Kita lambaikan tangan. Amin. Dan Yesus katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin ya. Haleluya. Tuhan hanya menunjukkan, memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada orang yang sungguh-sungguh percaya. Bilang, itu saya ya Tuhan. Haleluya. Oke, mari saudara, kita akan sama-sama akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Oh, we worship you, we worship you. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Sungguh baik ya Tuhan, sungguh luar biasa. Mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam keputusan. Ya, orang bisa menang, bisa kalah, tergantung dia mengambil keputusan. Orang bisa kuat, bisa lemah, tergantung bagaimana keputusannya. Orang bisa gagal, bisa berhasil, tergantung bagaimana keputusannya. Orang bisa bahagia, bisa merana hidupnya, tergantung bagaimana keputusannya. Orang bisa dalam keadaan sehat atau sakit, tergantung bagaimana dia mengambil keputusannya. Maka itu Bapak Ibu, keputusan yang kita pahami yaitu bukan keputusan kita, tapi keputusan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Baru di situ kita bisa lihat kemuliaan Allah. Dan nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Baik, bisa dibuka, Bros. Ya, terima kasih Pak John. Nats Yes. bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah
engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, Tuhan ingin sekarang kita membuat keputusan. Ya, keputusan yang kita ambil itu sangat menentukan kehidupan kita seperti apa jadinya nanti. Amin, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Saya berdoa supaya malam hari ini saudara ambil keputusannya tidak salah. Engkau ambil keputusan yang benar menghadapi persoalan kehidupan ini. Keputusan yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan adalah hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di saat engkau dalam persoalan berat, beban yang berat, pergumulan yang besar, masalah yang datang bertubi-tubi, itu seringkali bisa membuat hatimu ciut, bisa membuat hatimu lemah, bisa membuat imanmu goyah. Tapi hari ini Tuhan ingin, Tuhan katakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini ambil keputusan. Di saat engkau dalam persoalan, engkau dalam keadaan beban berat, engkau dalam keadaan tekanan, himpitan, engkau dalam keadaan berbagai macam kesesakan, penderitaan air mata. Saudaraku, ini satu cara yang Tuhan mau supaya engkau bisa menguatkan dan meneguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, ini juga adalah keputusan saudaraku yang harus kita ambil. Kita nggak ngawur, kita nggak ceroboh, kita nggak sembrono. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Jadi ini keputusan kita, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Artinya kita lurus saja. Ikuti apa yang Tuhan mau, ya, tidak belok kiri, belok kanan, saudaraku. Kita ikut aja apa yang Tuhan mau. Tujuannya apa, saudara-saudaraku? Supaya engkau beruntung, cuan, hoki. Amin, saudara-saudaraku. Kemanapun engkau pergi. Siapakah orang yang tidak ingin mengalami keberuntungan? Semua kita, baik sebagai orang percaya, sebagai seorang suami kah, sebagai seorang istri kah, sebagai seorang anak kah, menantu kah, mertua kah, sebagai pria dan wanita, orang percaya malam ini, Tuhan ingin kita beruntung kemanapun engkau pergi. Karena itu keputusan kita jangan salah, ya. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya tujuannya nih, engkau beruntung. Wow, cuan, hoki, ya, tidak rugi lagi, untung terus. Amin. Lalu perhatikan lagi, ada sebuah larangan Tuhan berikutnya di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang harus menjadi keputusan kita. Seringkali kenapa orang gagal dalam hidup ini? Karena dia lupa. Lupa apa, saudaraku? Dia lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat Tuhan. Dia melupakan firman. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa membimbing, menuntun dia. Dia tersesat makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin keputusan kita ada di supaya engkau dan saya, saudaraku, tidak bisa lupa akan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau perlu dengar firman Tuhan setiap hari. Kenapa firman itu harus disampaikan berkali-kali, berulang-ulang? Tujuannya supaya engkau tidak lupa. Karena Tuhan tahu seringkali sifat dasar manusia itu bisa lupa, ya. Nah, Bu Eka punya cara untuk mengatasi supaya tidak lupa. Dia selalu mencatat itu. Dia sudah program, dia sudah agendakan, dia sudah rencanakan apa yang dia lakukan untuk besok atau minggu depan. Dia sudah catat, saudaraku. Nah, itu cara mengatasi hal kelupaan, ya. Karena inilah keterbatasan kita di sini. Saya juga seringkali bisa lupa, saudaraku. Dan saya butuh rekan-rekan untuk bisa mengingatkan, ya. Bisa mengingatkan supaya tidak lupa, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, bahaya kalau orang lupa apa, saudaraku, akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya. Contoh, dia masak air, saudaraku, dia lupa matikan kompor nyala terus. Tahu-tahu airnya habis di dalam itu teko, akibatnya kompornya meledak dan akibat yang paling buruk, rumahnya terbakar, habis ludes. Itu kenapa? Karena hal sepele, lupa, saudaraku. Ya.
Saudara-saudara, keluar rumah, lupa tutup pintu, kunci pintu, maling masuk, dan merampok semua harta bendanya, ludes. Itu karena apa? Karena lupa, saudaraku. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau malam hari ini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa firman. Kalau gitu apa yang harus kita lupakan? Lupakan masa lalumu. Lupakan apa yang terjadi di waktu-waktu lalu. Lupakan itu semua. Lupakan dosa-dosa masa lalu yang menghantui kehidupanmu. Lupakan semuanya. Yang harus kita ingat, yang kita tidak boleh lupa, yaitu firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, apa yang diperbuat orang kepadamu, lupakan itu semua. Apa yang diucapkan orang kepadamu, lupakan itu semua. Saudaraku, supaya apa? Hati kita beroleh damai sejahtera, kita boleh tenang, dan kita boleh menikmati kemuliaan Allah di tahun 2023 ini. Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa? Karena manusia seringkali melupakan firman. Nah, akibat orang melupakan firman, dia tidak akan pernah berbahagia. Ya, makanya bersyukur di gereja CLCC ini lewat ibadah Zoom, kita setiap hari dipertemukan dengan firman. Tuhan pertemukan kita dengan firman setiap hari, Bapak Ibu, supaya kita tidak lupa, kita ingat terus akan firman ini. Haleluya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan artinya ingat terus berulang-ulang. Saudara memikirkan itu firman berulang-ulang, siang kau pikirkan firman, malam mau tidur pikirkan firman. Apa sih maksud firman itu tadi firman itu bilang apa ya? Aku ingat, renungkan itu. Lalu kemudian apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, katakan berhasil, dan engkau akan beruntung. Wow, kembali lagi ada kata berhasil dan beruntung. Supaya kita bisa berhasil beruntung sebagai seorang ibu rumah tangga, bapak kepala keluarga, semua kita ambil keputusan. Tuhan, kalau tahun 2023 yang lalu, kita seringkali lupa firman, kita tidak serius dengan firman, tapi di tahun 2024 ini, di tahun yang baru ini, semua kita sepakat untuk mencari firman. Kita mau ingat akan firman, supaya apa? Kita bisa lihat kemuliaan Allah di tahun 2024 ini. Katakan amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keputusan yang benar, ya. Bukan keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Keputusan yang benar itu kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Kenapa? Karena dituntun Roh Kudus untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan yang nyata, ya. Keberuntungan, keberhasilan yang nyata di dalam perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup kita ini seringkali kita menghadapi angin badai, gelombang yang besar, menghadapi berbagai macam situasi, tantangan, ya, menghadapi situasi yang buruk, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak menyenangkan, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu ketika kita mengerti rahasia ini, saudaraku, ya, kita ambil keputusan. Keputusan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Bukan menyenangkan yang lain, saudaraku. Ketika kita sadar keputusan kita menyenangkan Tuhan, keputusan kita sudah tepat, maka siap-siap, saudaraku. Siap-siap apa? Sesuatu yang ajaib Tuhan akan nyatakan. Apa itu? Yang sakit disembuhkan. Apa itu? Yang lemah dikuatkan. Apakah itu? Yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Apakah itu? Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan bagi dia. Amin. Apakah itu? Dia mengalami kemenangan atas musuh-musuh yang selama ini mengganggu kehidupannya, saudaraku. Apakah itu sakit penyakit? Saudaraku, saya percaya Tuhan berikan kita kemenangan. Yang percaya bilang amin, ya. Kemenangan menang atas segala sesuatu. Wow, luar biasa. Itu adalah sebuah janji Tuhan bagi kita semua. Amin. Oke, kita akan lihat ya bagian-bagian ini, saudaraku. Haleluya. Oke, selamat bergabung juga Bu Nini Herawati sudah bersama kita malam ini. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, Rabayana Masyikat. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat ya. Ya, kita sudah sampai di mana? Kita masuk kepada poin berikutnya ini. Haleluya. Poin berikutnya adalah
dapat kita pelajari saudaraku tentang kemuliaan Allah dalam keputusan. Kita akan pelajari dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 22 sampai 24. Nah, dari ayat-ayat ini saja saudara-saudaraku, sudah dapat kita pastikan kita akan dapati 3 kebenaran ya. 3 kebenaran saudaraku. Dari ayat-ayat ini 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudara-saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan. Ya, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan? Tentu keputusan yang benar ya, bukan keputusan yang salah. Mari kita lihat siapakah dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengikuti. Katakan mengikuti. Amin. Mengikuti apa saudaraku? Mengikuti pergerakan hati misi ke tempat pelayanan yang baru karena Tuhan, karena dia mengasihi jemaat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mengikuti pergerakan hati misi ke tempat pelayanan yang baru karena mengasihi jemaat Tuhan. Nah, ini adalah keputusan ya Bapak Ibu sekalian, mengikuti pergerakan hati misi itu keputusan. Ya, jadi orang yang punya keputusan dia tidak diam. Dia ikut terus pergerakan hati misi. Kemana? Ke tempat pelayanan yang baru karena benar-benar dia mengasihi jemaat Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat yang ke-22. Iya, Kisah Para Rasul 18 ayat 22. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Amin. Amin. Ini adalah keputusan yang diambil oleh Paulus. Saudaraku, ia sampai di Kaisarea. Siapa yang suruh dia ke sana? Bukan maunya Paulus, tapi itu Roh Kudus. Roh Kudus yang pimpin Paulus sampai di Kaisarea. Dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ini siapa yang lakukan? Ini Roh Kudus yang tuntun Paulus, saudaraku. Ia berangkat ke Antioquia. Haleluya. Jadi saudara lihat ya, kalau kita mau pelajari tentang kemuliaan Allah dalam keputusan, maka keputusan itu membuat kita tidak akan diam. Kita akan bergerak, saudaraku. Karena ini adalah hati misi. Hati misi itu adalah hati Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang dalam keadaan berdosa. Oh, di sana ada seorang suami yang sedang terikat dengan narkoba. Dan dia butuh orang-orang yang mau melayani dia. Di sana ada seorang istri yang terikat dengan beban berat dan dalam keadaan stres, depresi. Dan dia rasanya ingin mati bunuh diri. Dan dia butuh orang-orang yang bisa melayani dia, saudaraku. Ya saudara-saudaraku, di sana ada anak-anak muda yang terikat dengan dosa-dosa yang sangat menjijikkan. Dan mereka butuh ada orang-orang yang punya hati misi untuk menjangkau mereka. Dan saya berdoa malam hari ini Bapak Ibu, semua kita ambil keputusan. Paling tidak kita bisa mendoakan mereka. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan kita bisa ke tempat itu, kita bergerak Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Cifung ini orang suka bergerak, dia mencari jiwa-jiwa. Ya, dia mencari orang-orang gelandangan, pemulung-pemulung, tukang-tukang beca, dia injili Bapak Ibu sekalian. Dan saya bilang pada Cifung cari jiwa-jiwa ya. Dan kita akan bergerak ke sana. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya percaya kita perlu mendoakan. Yang lalu saya sampaikan tentang misi. Misi itu ada 4, ya. Pertama, kita punya informasi. Ini bicara tentang data. Kita perlu punya data tentang suatu pelayanan. Soalnya kita ingin tahu berapa banyak di tempat itu yang sudah percaya Yesus dan yang belum percaya Yesus. Kita perlu punya data. Setelah data kita peroleh, maka kita perlu mendoakan tempat-tempat itu. Nah, setelah kita mendoakan tempat-tempat itu, maka yang ketiga, saudaraku, kita kirimkan duta, yang ketiga duta atau hamba Tuhan yang bekerja, suatu ya. Orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Nah, orang yang bekerja di ladang Tuhan ini juga mereka perlu disupport dengan D yang keempat yaitu dana, suatu. Sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Seperti yang lalu saya ilustrasikan ketika Rusia mau invasi ke Ukraina atau saudaraku seperti Israel mau invasi ke Hamas, saudaraku. Dia kirim mata-mata intelijen dulu untuk mengumpulkan data-data
Setelah itu dia kirim jet-jet tempur, pesawat tempur untuk membombardir wilayah-wilayah yang diduduki musuh. Akhirnya musuhnya lari kocar-kacir. Kemudian dia terjunkan angkatan darat ya untuk menduduki wilayah itu, menguasai, merebut wilayah itu. Lalu kemudian angkatan darat ini dia disupport oleh angkatan laut yang bawa semua perbekalan, semua yang menjadi apa yang dibutuhkan, saudaraku ya, kebutuhan-kebutuhan prajurit selama di lapangan, sehingga pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik, pekerjaan misi bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam keputusan ya. Saudara yang kasih Tuhan, ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang mengambil keputusan. Keputusan yang apa? Keputusan yang tepat sesuai arahan Roh Kudus ya. Keputusan yang tepat itu sesuai arahan Roh Kudus untuk apa? Untuk dia tinggal beberapa hari di situ. Saudara lihat ya, tidak disebutkan apakah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tapi beberapa hari di situ. Ini Roh Kudus memang yang tuntun Paulus. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 18 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati manusia murid. Amin. Untuk meneguhkan hati semua murid. Ini Paulus lakukan ini, siapa yang suruh? Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua, dia mengambil keputusan yang tepat sesuai arahan Roh Kudus untuk tinggal beberapa hari di situ. Karena murid-murid di situ merindukan Paulus untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Sama seperti kita malam hari ini ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sudah beberapa tahun, sudah 3 tahun ibadah Zoom kita nih, saya lihat teman-teman begitu semangat sekali ya. Dari Papua ada Ibu Weli, dari Surabaya, dari Jerman Pak Bro Rosalin, semua mengikuti ya saudaraku. Mencatat itu dengan baik, puji Tuhan ya. Dan saya percaya apa yang kau catat itu sangat-sangat berfaedah bagimu. Itu menjadi sebuah bekal, itu menjadi sebuah modal bagi saudara untuk nanti siap terjun dalam pelayanan ya. Haleluya, kalau orang minta khotbah dalam setahun, khotbah dalam sebulan, 1 minggu atau 1 hari, kita sudah siap Bapak Ibu ya. Jadi kita punya khotbah sepanjang tahun ini, kita bicara tentang kemuliaan kekal, suatu everlasting glory. Jadi kemuliaan yang kekal ini, malam ini kita sudah sampai di dalam, yaitu keputusan ya, kemuliaan Allah dalam keputusan. Saudara, mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan? Ini dia. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Ya, saudaraku. Mengakui dulu. Mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui cara Tuhan bekerja untuk apa? Mendatangkan dia. Siapa dia ini? Dia orang hebat. Ya, ini saya menyebutkan orang hebat. Nanti kita lihat siapa dia orang hebat ini. Dia orang hebat, pembuka jalan bagi misi Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat Kisah Rasul 18 ayat 24. Kisah Para Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Amin. Amin. Saya menyebutkan orang hebat. Orang hebat ini siapa? Alkitab menyebutkan di ayat ini. Kisah Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama siapa? Bernama Apolos. Apolos ini saya bilang dia orang hebat. Hebatnya di mana, saudara? Anda lihat ya. Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang apa, saudaraku? Fasih berbicara. Itu orang hebat, saudaraku. Wow, ngomongnya tidak gagap, ngomongnya lancar sekali. Ini orang hebat. Lalu apa lagi? Hebat yang kedua apa? Dia sangat mahir dalam kitab, dalam soal-soal kitab suci. Ini orang hebat, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang ketiga ini. Keputusan kita yang ketiga adalah kita mengakui. Mengakui dulu, saudaraku. Mengakui bagaimana? Mengakui cara Tuhan. Mengakui cara Tuhan apa? Bekerja mendatangkan dia orang. Nah, saya percaya orang hebat sudah Tuhan datangkan di dalam kebaktian kita malam ini. Dan semua Anda semua orang hebat. Katakan amin. Ya. Karunia. Masing-masing kita sudah diberikan talenta
Putus-putus ya. Jadi karunia semua dipakai dengannya. Putus-putus Pak John. Nggak ada suaranya Pak John. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Kita nyanyi ya. Bagi Bagi Tuhan Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya Biarkan begitu ku diangkat dari dipulihkannya. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Amin. Yesus. Wow, orang hebat. Dia tidak akan pernah bersungut-sungut, tidak akan pernah menggerutu, tidak akan sambat, ya. Tidak akan saudaraku dalam keadaan grundel hatinya. Dia tetap bersuka cita. Amin. Justru dalam persoalan ini kita akan lihat kemuliaan Tuhan lebih besar lagi. Haleluya, haleluya. Siapa percaya Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya bagi kita semua yang percaya, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise God, praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, terima kasih saudara-saudara untuk kesabarannya menunggu ya. Ini karena ada sedikit signalnya, gangguan ya, dan karena apa? Terlalu berat ini sehingga memang harus saya kurangi beban-beban ini. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan lihat yang berikutnya. Maunya masang gitu. Ya, saya mengakui. Maksudku, dia adalah orang yang mengakui cara Tuhan bekerja mendatangkan dia orang hebat. Orang hebat itu pembuka jalan bagi misi Tuhan. Dan malam ini kita akan doakan semua yang hadir ya, dan terkhusus malam ini kita akan doakan juga Cifung. Dan Tuhan akan pakai Cifung ini untuk membuka jalan ya, untuk menjaring jiwa-jiwa ini. Saya percaya bukan cuma Cifung, tapi semua wanita-wanita hebat malam ini, pria-pria hebat malam ini, semua kita diberikan talenta karunia. Kita saling mendukung satu dengan yang lain ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Haleluya. Mari kita perhatikan hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, katakan taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Amin. Dia mengikuti arahan. Dia mengikuti arahan pergerakan Roh Kudus ke tempat yang baru. Berdoa Bapak Ibu, Tuhan bukakan tempat-tempat yang baru bagi kita semua. Amin. Yang tadinya kita ada di Pondok Chandra, nanti Sabtu ini kita akan ada di Sedati. Nanti Tuhan akan bukakan lagi, kita akan ada di mana-mana, saudara-saudaraku. Melalui siapa? Melalui saudara-saudara sekalian. Kita akan bergerak. Dan saya sudah siap untuk hal itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 18 ayat 22. 118. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 22. Ia sampai di Kaesarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Amin. Amin. Setelah ia memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Jadi Paulus ini gak tinggal penginjilan di satu tempat, dia menginjili beberapa tempat, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini keputusan yang Tuhan mau kita lakukan ya. Kita nggak boleh diam. Kita bergerak sama-sama. Ayo, saya mengajak teman-teman semua. Kita menangkan jiwa-jiwa. Orang-orang yang dalam keadaan mereka menderita oleh karena narkoba, oleh karena pergaulan-pergaulan yang buruk. Mereka yang mau putus asa, ingin mati bunuh diri. Ayo cepat-cepat kita rebut mereka, saudaraku. Kita ambil keputusan untuk menyelamatkan mereka. Amin. Ini hati Tuhan, saudaraku. Kita nggak boleh diam. Bergerak terus, saudaraku. Saudara doakan, dukung semuanya. Kita akan menjangkau jiwa-jiwa itu. Dan cuma ingat masa
bahwa lakukan sesuatu yang terbaik bagiku karena apa? Banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukannya? Saya tidak mampu, Tuhan, kalau saya seorang diri. Tapi kalau memang Tuhan yang suruh, oke, saya mau bergerak. Tapi tolong Tuhan, bukakan saya jalan. Dan saya lihat, saudaraku, pelan tapi pasti. Ya, pasti, saudaraku. Tuhan pertemukan dengan orang-orang hebat. Dan saya percaya orang-orang hebat sudah ada malam ini. Dan kita semua akan dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Praise God, praise God. Oh, haleluya. Yes. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua ya. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bergerak dengan misi Tuhan. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi murid-murid yang dalam keadaan takut, dalam keadaan susah, dalam keadaan benar-benar tertekan, itu perlu dikuatkan. Ya, itu perlu diteguhkan. Jadi inilah pelayanan Paulus ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 23. Kisah Para Rasul 18 ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati manusia murid. Amin. Ya, untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi murid yang dalam keadaan susah. Siapa bilang jadi murid Tuhan gak ada masalah? Ada, saudaraku. Masalah keuangan bikin orang jadi susah. Masalah ekonomi bikin orang jadi susah. Masalah sakit penyakit bikin orang jadi susah. Iya kan? Menghadapi masalah suami bikin orang jadi susah. Menghadapi masalah istri bikin orang jadi susah. Masalah anak bikin orang jadi susah. Masalah menantu bikin orang jadi susah. Masalah mertua jadi susah. Nah, orang-orang yang susah ini, mereka perlu diteguhkan hatinya. Supaya apa? Mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak mudah meninggalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hamba Tuhan juga, saudaraku, perlu meneguhkan hati. Setiap hari dengan firman Tuhan yang diucapkan itu perlu, kita semua perlu meneguhkan hati. Ya, lewat firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Kita akan lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Haleluya, dia itu menjadi fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini tentang Apolos ya, tapi saya percaya semua kita juga diberikan spesifikasi tersendiri. Kita lihat ya Kisah Rasul pasal 18 ayat 24. Iya, Kisah Para Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Amin. Amin. Apolos punya kelebihan, dia fasih berbicara dan juga mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Minta Tuhan berikan karunia berkata-kata. Saya juga nggak bisa berkata-kata seperti ini, saudaraku. Nah, semua ini karena dilatih Tuhan terus, sehingga akhirnya bisa berkata-kata. Saya masih ingat ada seorang anak yang gagap ya, saudaraku. Anak muda pada waktu itu, dia datang ke tempat kami, dan saya dengar dia bicara, wah ini perlu ditolong Tuhan ini. Dan waktu itu saya mulai berdoa untuk dia, Bapak Ibu. Dan setelah itu, Bapak Ibu, Tuhan jamah lidahnya, Tuhan sembuhkan, sekarang bicaranya lancar sekali. Jadi bicaranya cepat, saudaraku. Lalu ada lagi ponakan saya, namanya Lydia, ya, namanya sama dengan Ibu Lydia Eka. Nah, tapi sayang dia sudah almarhum. Dia waktu itu juga masih kecil, gagap juga, bicara gagap. Saya pegang lidahnya, saya berkata, di dalam nama Yesus engkau bicara lancar. Dan puji Tuhan, saudaraku, anak ini akhirnya dari lidah gagap dia bicara lancar, saudaraku. Ya, saya yakin Tuhan akan berikan kita karunia secara khusus. Semua kita akan dipakai Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jangan takut Bapak Ibu, di dalam diri kita sudah ada sesuatu yang Tuhan berikan. Karena itu mari kita pakai semua potensi yang ada untuk melayani Tuhan ya, dan sesama. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Dan kita akan berdoa dulu. Haleluya. Oke, sahabat kita terkasih akan berdoa buat firman Tuhan ya, sebagai peneguhan untuk kita semua. Malam hari ini. Oke, Cipung untuk itu. Haleluya. Baik, bisa dibuka, Chief. Malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta.
Ya, selamat malam, Cifu. Oh ya. Oke, silakan Ya, berdoa terima buat kasih kita Pak semua Pendeta. yang ada. Amin. Oke. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mulia. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Pendeta John, yang mana Engkau mengurapi Pak Pendeta John Tuhan, sehingga kami mengerti, kami harus menjadi terang seperti Rasul Paulus. Tuhan yang Kau pakai, oh Tuhan Kau sangat baik dimanapun berada Tuhan, supaya kami menjadi terang bagi semua orang. Pakai kami Tuhan, urapi mulut kami, pakai lidah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Di banyak orang yang kesesakan, yang orang di penjara, yang orang yang kena narkoba, hari-hari ini kena judi banyak sekali. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah kami, beri kami keberanian sesuai dengan rencana-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kami mau Tuhan, kami mau untuk pergi ke jalan-jalan, pergi ke tukang beca, pergi kemanapun, ke penjara, supaya nama-Mu dibesarkan. Kami tahu Tuhan tidak satu kebetulan, ini malam kami dipenuhi dengan firman yang hidup ini. Dan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan mencekram kami menjadi rema. Terima kasih atas Pak Pendeta John Tuhan, yang Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Nyatakan kuasa-Mu Pak Pendeta John, berikan roh hikmat, akal budi yang sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan kami mengerti, supaya kami dibukakan lebih hari, lebih dahsyat Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan rencana Bapa. Bahwa hari ini banyak orang yang kesesakan Tuhan, banyak orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang tertekan, banyak orang-orang yang menangis dari hari ini, hatinya menangis. Oh Yesus, terima kasih, pakai kami semua saudara kami seiman, ya saudara-saudari yang ada di sini yang mendengarkan, pakai juga mereka Bapa. Lawat mereka satu persatu, buka hati mereka Bapa, sehingga mereka menginjil kemana Tuhan. Seperti kami rindu, seperti waktu Kau utus kami, pergi dan beritakan Injilku, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Janji-Mu ya dan amin Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Bersama Yesus kami menang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, Engkau sangat baik, terlalu baik. Berkati semua yang mendengarkan di sini. Saudara kami, saudari kami yang di sini Bapa. Teguhkanlah kami, hati kami Bapa. Kami percaya kami harus menguatkan hati kami. Untuk selalu berharap dengan Roh Kudus. Dan membaca firman-Mu. Merenungkan firman-Mu. Yang disampaikan oleh Pak Pendeta John Tuhan. Biar kami selalu ingat bahwa Tuhan, kami selalu mempunyai keintiman dengan-Mu, selalu bergaul dengan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Penuhi kami Bapa, firman-Mu ya dan amin. Dan tidak ada satu firman yang tidak digenapi, semuanya digenapi dalam nama Yesus. Zaman ini Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, kami membutuhkan lawatan-Mu, kami membutuhkan hadirat-Mu, supaya semakin berani kami berkata-kata seperti Pak Pendeta John tadi itu. Dalam nama Yesus kami bisa berkata-kata. Dalam nama Yesus kami bisa bicara. Dalam nama Yesus kami bisa menjadi saksi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kami tidak sempurna. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu. Tapi kami mau belajar Bapak. Kami mau belajar duduk. Mendengarkan suara Roh Kudus-Mu. Seperti pimpinan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Engkau sangat baik, terlalu baik. Mari Tuhan sertai kami semua. Melalui Pak Pendeta John kami dibukakan. Dibukakan lebih lagi. Hati kami, lubung kami. Pikiran kami. Tuhan urapi Pak Pendeta John lagi. Urapi Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu terus menerus di Pak John dan istrinya dan keluarganya semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kepadamu. Dan kami tahu bahwa kami tidak mau mundur. Kami mau maju bersama Yesus kami menang. Kami bersatu hati dengan saudara kami seiman yang tempat ini yang mendengarkan Tuhan. Baik yang belum hadir. Kami tahu Tuhan Kau jamak mereka. Sehingga mari bersatu, saling mendoakan dan saling melayani, melakukan setiap firman-firman yang kami dengar ini tidak menjadi pendengar aja, tapi pelaku daripada firman. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urapi kami semua Bapa. Kami siap untuk melakukan sesuai dengan rencana-Mu dan ajar kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala hormat pujian. Ku kembalikannya di dalam nama Yesus. Nama yang sangat ajaib. Nama yang berkuasa. Nama yang mulia itu. Kami udah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya.
Haleluya. Tuhan berkati Cifu. Ya, Doa amin, Pak perenungan Pendeta. firman malam hari ini. Amin. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang ikut dalam pelayanan di gereja CSCC. Itu contoh dari Pak John itu, Daniel itu dulu itu gagap Pak John. Ya, Waktu dia ya. dulu waktu itu Daniel itu kenal sama saya itu udah berapa puluh tahun. Lama sekali. Dia itu Kemudian saya kaget waktu pelayanan di Pak John loh. Saya terkejut Pak loh. Ini kok sudah pinter WL, kemudian omongannya kok ya lancar gitu loh. Kemudian saya tanya, "Loh, Dan, kamu udah berapa puluh tahun nggak ketemu sama aku ya?" Dia bilang, "Iya, setelah di Kediri saya didoakan sama Pak John, di Tengking dan lain sebagainya. Ya sekarang lancar sampai saat ini Pak John." Ya, Dia juga. lancar kalau ngomong, bisa telepon apa. Dulunya gitu. Ya itulah berkat Tuhan, Tuhan yang jamah kemudian sembuh. Kemudian sekarang ini ada PR, yaitu apa namanya, Cik Lian, ceritanya Bu Lian ini mempunyai 3 anak. Anaknya ini penarkoba. Nah, waktu berapa tahun yang lalu itu dia sempat bunuh diri. Semestinya dia itu pingin ikut Zoom ini karena dia tidak bisa nggak biasa gitu, nggak bisa. Jadi HP-nya nggak bisa untuk ikut Zoom ini. Mungkin dia kurang fasih ya. Tapi udah saya kasih contoh begini. Nah, anaknya ini ada satu namanya si Yusin. Karena terakhir dia baru jawab karena dia itu instan, kepingin kaya mendadak. Jadi pokoknya pengen kaya mendadak, dia narkoba gitu loh. Nah, waktu berapa tahun yang lalu mamanya kan sempat down ya setelah mencoba bunuh diri. Kemudian waktu itu mungkin Tuhan masih belum manggil dia ya sampai benar-benar sudah KO benar. Nah, Yusin ini waktu narkoba itu dia tebus 105 juta. Bukan itu saja ya, dan lain sebagainya dan bla bla bla. Kemudian biasanya mamanya Yusin ini kan ibu ini nerima jahitan korden. Itu jalan sekali. Pak John kan pernah beberapa kali kan ke sana. Itu kodenya lumayan kok. Dia jahitannya juga halus. Karena anaknya ini narkoba sudah mentok ya. Intinya itu sudah nggak bisa diatur. Kadang-kala dibiarkan saja gitu loh. Nggak bisa ngatur gitu loh. Dan terakhir bulan yang lalu saya terkejut. Mamanya juga cerita bahwa mamanya itu juga semestinya sudah tidak kuat lagi, mau bunuh diri lagi. Nah, curhatnya itu ya cuman saya aja. Terus saya minta tolong, Pak John tolong doakan. Sempat kapan hari kan pernah ya Pak John ke sana itu. Pak John udah beberapa kali sama saya tuh ke sana. Kalau Pak John nggak di Surabaya, biasanya saya sama Pak Edi. Kalau Pak Edi nggak ada, saya biasanya sama Louis itu. Itu saya ke sana. Tapi untuk kapan hari sempat ya Pak John sama Bu Sinta kita ke sana. Yaitu besoknya itu Pak John waktu kita ke sana doakan itu, besoknya itu Yusin ketangkep polisi lagi. Karena apa? Dia judi online. Judi online, mamanya itu sudah hampir istilahnya sudah istilahnya sudah detik ini saja terakhir saya sudah nggak kuat katanya gitu. Cuman saya bilang gini, toh kalau begitu, kalau misalkan Cik Lian ini meninggal, maaf, bunuh diri lagi, saya bilang ya percuma. Nanti akhirnya Cik Lian ini nanti masuk ke neraka, saya bilang gitu. Tapi saya nggak kuat katanya gitu. Coba jalan keluar. Ternyata dia tanya sama orang, dia seminggu kemudian dia menyiapkan uang 50 juta Pak John. Cik Lian itu, mamanya Yusin. Siapkan 50 juta, saya terkejut, dia bilang, waduh, 50 juta ini buat bancaan. Saya negur dia gini, daripada buat bancaan polisi kan, mending ya sebulan sekali rumahmu dibuat persekutuan kan enak, saya nyetus gitu, iya kan gitu. Tapi ini pikirannya masih belum nyambung Pak John, dia masih galau. Karena 50 juta itu aja masih intinya itu masih tawar-menawar. Gitu. Saya bilang daripada 50 juta kamu kasihkan polisi kan mending persekutuan 1 bulan sekali rumahmu gitu. Dia masih belum nyambung, saat ini belum terbuka karena dia lagi intinya itu sudah benar-benar mentok
gitu loh. Nah itu kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan ya. Tapi kalau kita itu pengennya instan, tanpa doa, tanpa apa, yaitu akibatnya seperti Yusin, stres ya. Nah gitu. Terima kasih ya. Apa firman Tuhan yang sungguh menakjubkan ya hari ini ya. Sungguh luar biasa ya. Cik Lian itu semestinya rindu Pak John. Benar-benar dia rindu. Kalau menurut omongannya tuh dia rindu, kepingin ketemu sama teman-teman supaya dia itu apa? Kalau manusia kalau sendirian itu pasti dia punya pikiran yang mau bunuh diri lah dan lain sebagainya. Tapi karena dia kondisinya begitu ya, jadi dia itu mau buka Zoom itu masih belum bisa. Gitu. Nanti mungkin kalau tanggal 20 tuh Pak John, kita sempatkan lagi ke sana karena benar orang ini sudah terpojok gitu loh. Kalau nggak ada yang doakan itu pasti dua nyawa yang hilang, mamanya dan juga Yusin. Karena kalau Yusin sudah bilang sama saya kalau mamanya pun nggak ada, dia nanti nyusul gitu. Ini kan dua nyawa gitu loh. Iya, itu Pak John. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Untuk selanjutnya yaitu doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Jajuk dari Surabaya. Kami persilakan Bu Jajuk. Selamat malam semuanya. Ya, shalom Bu Jajuk. Suaranya kecil Pak John, saya dengar Pak John. Bisa dengar. Oh ya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada suaranya ya Bu Jajuk? Ya hilang ini anunya Pak Jona ini. Ini saya teruskan, tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amen. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, Praise terima God. kasih Bu Jaju yang sudah menaikkan doa profetik. Untuk selanjutnya yaitu pengumuman yang dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Kami persilakan Pak Bruri. Selamat malam. Iya. Terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Eka. Tuhan berkati akan Amin. kesaksiannya. Salam semuanya. Ya, Selamat salam. malam. Sekarang kita masuk dalam info Gereja. pengumuman ya. Iya. Ya, pengumuman. Info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening UFO Gereja CLCC di 0813069299 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC di Zoom online buka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, ibadah CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Indriani, Perum Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok 1, nomor 1, Pabean Sedati, Sidoarjo, atau dekat Hotel Sinar. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu, dan siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 17 bulan 1 2024, Adri Hukubun, cucunya Ibu Willy Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 17 bulan 1 2024, Samuel Hukubun, cucunya Ibu Willy Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 24 bulan 1 2024, Ibu Sintanini Sulistiawati, Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha.
Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh orang tua kita terkasih Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Bruri, Bu Rosalin. Amin. Ya, terima kasih Pak Bruri. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Untuk selanjutnya yaitu doa berkat yang dinaikkan oleh Bapak John Sarbunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada permohonan doa bisa langsung kirim ke depan layar chat ya, monitor, atau saudara bisa langsung sampaikan via lisan ya. Ya, Pak Frans Angki, ya. Kesehatan saya dan pergumulan saya, Pak John. Siap. Ya. Terima kasih, Pak John. Ya, kita akan juga doakan sahabat kita terkasih Pastor Cornelis Ismail ya, yang sedang juga dirawat di rumah sakit oleh karena mata yang sedang dioperasi ya. Kita doakan untuk pemulihan ya kesehatan teman kita ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kita akan satu dalam doa di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Malam ini kami datang untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya, mari Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir malam hari ini. Dalam nama Yesus, mari Tuhan jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah. Siapa yang sakit malam ini, saya minta secara serempak, saudara-saudara letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya, tanda engkau siap terima kuasa Tuhan. Ketika namamu disebutkan satu persatu, maka secepat itulah kuasa Tuhan menghampiri engkau. Di saat engkau percaya, Yesus bilang engkau melihat kemuliaan Allah dalam nama Yesus. Imani malam hari ini, kuasa Tuhan segera menghampirimu di dalam nama Yesus. Oleh karena Tuhan melihat di hatimu, di hidupmu ada iman. Imanmu kepada Yesus itulah yang mengakibatkan Tuhan mencurahkan kuasanya menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Ini imani, Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan Yesus, ingat di tanganmu ada kuasa Tuhan, di mulutmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiran ada kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, tanda dan mujizat mulai terjadi bagi setiap orang yang hadir pada malam hari ini. Tuhan menjamah Ibu Lydia Eka, Tuhan menjamah Cifung, Tuhan menjamah Ibu Rosalin, Tuhan menjamah Pak Brudi Tikualu, Tuhan menjamah Ibu Cajuk Eliwati Kosmandi, Tuhan menjamah Ibu Sinta Ninik, Tuhan menjamah Ibu Marta dari Kediri, Tuhan menjamah anak James dalam nama Yesus, Tuhan menjamah Pak Frans Angki Kuara, Tuhan menjamah Ibu Wendy Hukubun, Tuhan menjamah anak Siti, Tuhan menjamah Ibu Nini Herawati, Tuhan menjamah Ibu Silvia, Tuhan menjamah Ibu Meliawati, Tuhan menjamah semua yang hadir malam ini. Engkau yang sakit di bagian kepala, terima Tuhan menyembuhkan engkau. Yang sakit di bagian leher, yang sakit di bagian mata, di bagian tenggorokan, di bagian perut, yang sakit di bagian punggung, di bagian tangan, kuasa Tuhan sudah mengalir saat ini juga. Terima aliran mujizat Tuhan sudah mengalir, sudah menyembuhkan engkau. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah berkemenangan. Imanmu menyelamatkan engkau. Malam ini kami berkata, Pak Frans Angki sudah sembuh dari bagian kepala sampai sekujur tubuh. Tidak ada penyakit kelemahan apapun lagi. Sudah disembuhkan oleh pilur Yesus. Ibu Weli Hukubun, jantungmu kembali stabil. Tidak ada lagi jantung yang bermasalah dalam nama Yesus. Irama jantung, bahkan juga detak jantung dan juga ritme jantung kembali stabil, kembali normal dalam nama Yesus. Terima saat ini. Siapa yang punya cucu yang sakit malam ini, imani. Aku berkata dalam nama Yesus, bagi orang tua yang punya cucu yang sakit, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Imani anakmu yang sakit malam ini, Tuhan sembuhkan dia juga. Di dalam nama Yesus, Tuhan melihat iman seorang ibu, iman seorang bapak yang percaya pada Tuhan. Kami percaya orang tua yang datang dengan iman, anak-anak yang sakit malam ini yang menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus, keuangan yang dalam keadaan masalah, dalam keadaan seret, dalam keadaan tidak stabil, dalam nama Yesus kembali disembuhkan, dipulihkan. Dan kami berkata semua yang hadir malam ini, tahun 2024 engkau lihat
kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Di tengah-tengah persoalan, pergumulan, penderitaan, kesesakan, air mata, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagimu. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan juga Pastor Cornelius Ismail, Tuhan sembuhkan juga cucu daripada Ibu Nini Rawati, anak Dave Samuel dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan juga Ibu Sandra yang ada di Jerman dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan siapapun yang sakit malam ini. Oh, terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya semua yang hadir malam ini, yang datang dari iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa keajaiban. Ada terobosan-terobosan ajaib terjadi. Tuhan pakai anak-anakmu malam ini menjadi pembawa hati misinya Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa hilang. Tuhan selamatkan juga Cilian, kasihani dia Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan tolong dia dari segala roh putus asa ingin mati bunuh diri. Tuhan kasihani dia, selamatkan dia Cilian Tuhan, selamatkan Yosin Tuhan putranya dalam nama Yesus. Lepaskan dia dari roh narkoba, dari judi online di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka butuh Tuhan malam hari ini, dan pakai kami semua Tuhan menjadi alat Tuhan. Kami mau Engkau pakai kami semua malam ini. Aku berkata setiap orang pribadi yang hadir malam ini, yang di Indonesia, di Jerman, dipakai Tuhan luar biasa. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian hari Sabtu. Oh Tuhan, diri buat Ibu Indriani, dan juga berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, dan berkati juga kebaktian sepanjang tahun ini. Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, dicurahkan dan tercurah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas anak cucu keturunanmu, atas studi mereka, atas kesehatan tubuhmu, atas keuangan, ekonomi, bisnis, karirmu, atas juga pelayananmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan sembuhkan cucu Busian Liang ya. Oke, Tuhan berkati Pak Bro. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Jaju, Bu Lydia Eka untuk pelayanan Bu ya. Lydia Eka. Sama-sama. Bu Eli Bu Tuhan berkati ya. Yayu Bung, dan Bu semangat ya. Weli, Bu Sindian, Amin. Frankie dan ini Irawati, Dan ya, Putri, James, Marta dan Ibu Sinta. Ya, Bu Nini Tuhan berkati. Ya, makasih Pak John. Sama-sama. Salam buat Michael dan Denny ya. Rawati, Shalom. Ya, Halo. shalom. Tuhan berkati Kami juga semuanya. semua Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu Ya. Nini. Sampai Amin. kita ketemu lagi ya. Tuhan berkati. Selamat malam Ya. teman-teman semua. Selamat God beristirahat bless ya. you all. Selamat bless you. God bless you istirahat. all. Selamat siang Pak Bye-bye. Bro Salin. Ya. Haleluya. Pak Fransanti, Bye. salam buat Ibu ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Shalom. Sampai jumpa ya. Ya.